Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Puncak dari ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa adalah kesediaan menerima cawan penderitaan yang harus Dia tanggungkan. Tuhan Yesus memohon agar kalau boleh cawan itu lalu atau tidak perlu Ia minum. Sekalipun demikian, Tuhan Yesus rela menaati apapun yang menjadi kehendak Allah Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus dapat bertahan menghadapi segala kesulitan di dalam pelayanannya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun. Perkataan sebagaimana biasa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus biasa pergi ke tempat itu untuk berdoa. Di dalam pasal 21 ayat yang ke-37 disebutkan bahwa Tuhan Yesus bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Ia khusus pergi ke sana untuk bermalam dan berdoa. Sebagai pribadi Allah yang kedua, Yesus Kristus itu Maha Kuasa sekalipun demikian. Ia tetap menganggap penting persekutuan dengan Allah. Ia berdoa secara rutin dan tidak pernah mengabaikan waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus mencoba menasihati para murid-Nya agar berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa adalah sarana yang sangat penting untuk bisa hidup taat seperti Yesus Kristus. Tanpa kehidupan doa yang baik, kita tidak mungkin bisa hidup berkenan kepada Allah. Iblis senantiasa akan terus berupaya menggoda dan menjatuhkan kita dari Tuhan. Bila kita tidak waspada, godaan kenikmatan dunia bisa menjatuhkan iman kita. Kehidupan doa yang baik bukanlah doa yang dilakukan sekali-sekali, melainkan kebiasaan seumur hidup. Untuk itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, membiasakan hidup berdoa adalah hal yang sangat baik dan penting dalam kehidupan kita. Layaknya bagaimana kita senantiasa masih bernapas, sepanjang itu juga kita senantiasa harus berdoa. Karena napas kita adalah doa. Maka sepanjang kita bernapas, sepanjang itu juga kita harus berdoa. Pentingnya di dalam doa adalah menguatkan kita untuk senantiasa berada di dalam ketetapan Tuhan. Berada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan juga seperti yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, agar senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa berdoa, agar apapun niat dan apapun yang diinginkan oleh iblis dalam kehidupan kita, maka kita boleh terlalui, maka kita boleh melalui godaan, melalui semua tantangan, terlebih tantangan iman di dalam kehidupan kita. Maka di dalam sikap hidup yang senantiasa berdoa, maka kita bisa memiliki kekuatan, kita bisa memiliki hikmat yang daripada Tuhan
untuk senantiasa bergantung, untuk senantiasa kuat, dan untuk senantiasa berada di dalam ketetapan Tuhan. Doa harus dianggap seperti napas bagi kerohanian kita. Doa mengungkapkan bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Sering terjadi bahwa Allah menguatkan, Allah yang menghibur kita di dalam atau di saat kita berdoa. Saat Tuhan Yesus berdoa, seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan di dalam ayat 43. Seharusnya makin berat kesulitan yang kita hadapi, makin sering dan makin serius kita berdoa. Saat Tuhan Yesus sangat ketakutan menghadapi penderitaan yang akan dialami di kayu salib, Yesus makin bersungguh-sungguh di dalam berdoa sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat 44. Apapun masalah, apapun kesusahan yang kita rasakan saat ini, maka jawabannya berdoalah dengan sungguh-sungguh. Maka di dalam doa senantiasanya kita mendapatkan kekuatan. Maka di dalam doa senantiasanya kita mendapatkan pertolongan. Dan senantiasanya kita mendapatkan jawaban atas apa yang kita lalui, seberat apapun tantangan hidup yang kita nikmati, yang kita lalui, yang kita hadapi hingga saat ini. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kita, lebih dalam kehidupan kita, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah tinggal sedikit pun waktu kita tanpa berdoa. Jangan sekalipun hari-hari kehidupan kita berlalu tanpa berdoa. Setiap melangkah, setiap melakukan apapun, setiap mengambil keputusan, dan setiap perbuatan apapun yang mau kita lakukan, maka kita bisa memulai dengan doa. Maka di dalam doa kita mampu untuk menghasilkan, untuk membuahkan kebaikan. Karena di dalam doa ada penyerahan diri agar Tuhan yang menuntun, agar Tuhan yang menyertai, agar Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita untuk tetap menjadi kesukaan dan menjadi buah daripada pelayanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang saat ini kita hadapi, sakit penyakit, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, dan persoalan pribadi lepas pribadi, marilah di dalam doa kita pasti bisa. Dan di dalam doa kita pasti dikuatkan Tuhan. Dan di dalam doa kita pasti dituntun oleh Tuhan. Dan di dalam doa kita pasti diarahkan oleh Tuhan dan bisa melalui segala yang kita hadapi untuk saat ini. Maka jangan pernah berlalu hari-harimu. Jangan pernah berlalu waktu demi waktu tanpa menyerahkan hidup dalam Tuhan melalui doa. Maka membiasakan diri untuk berdoa adalah membiasakan diri untuk kebaikan. Karena di dalam doa kita mendapatkan segala jawaban atas tantangan-tantangan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat, buat segala penyertaan yang senantiasa kami nikmati di dalam penyertaan Tuhan. Kami boleh melalui segala hari-hari kami, dan kami boleh juga melakukan segala aktivitas kami dengan hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami diingatkan Tuhan melalui bagaimana penderitaan Yesus ketika dia berdoa meminta kekuatan yang daripadamu. Demikian juga dalam kehidupan kami,
Kami adalah manusia yang lemah, yang selalu bergantung atas kekuatan Tuhan. Kami memohon di dalam kelemahan kami, agar Tuhanlah yang senantiasa bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu, yang senantiasa memberikan kami hikmat, agar kami boleh melangkahkan kaki kami sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Terlebih kami diingatkan untuk senantiasa berdoa dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sepanjang kami masih Tuhan izinkan bernapas, maka sepanjang itu juga kami akan selalu berdoa untuk memohon dan untuk meminta kekuatan yang daripada Tuhan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan kami. Untuk itu Bapa, di dalam permohonan kami untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lalui untuk saat ini, kuasa-Mu lah Tuhan yang bersama-sama dengan kami, tangan-Mu lah yang merangkul kami dan memegang kami untuk melalui itu semuanya, agar kami boleh sampai pada titik ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh memenangkan kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman, orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Untuk itu kami serahkan segala sesuatunya yang kami hadapi saat ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.